Karena masalah najis juga, ada najis yang sifatnya membatalkan wudhu, ada najis yang tidak membatalkan wudhu. Najis yang membatalkan wudhu namanya najis hissi. Hissi itu najis yang menajiskan, seperti kotoran semua yang dilarang makan. Kayak manusia, kan kita tidak boleh makan manusia, karena dia bertaring. Manusia kan bertaring, sama dengan hewan-hewan yang bertaring. Kita kan tidak boleh makan anjing, tidak boleh makan ular. Kotoran semua yang dilarang makan najis hissi namanya. Atau makna lain najis mughalladhah, najis yang berat, najis besar. Kemudian kalau najis yang kedua namanya najis maknawi. Najis secara makna, artinya dia najis tapi tidak menajiskan. Seperti kasus kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya, kayak kotoran ayam. Ini kalau ibu keinjak, ibu cuci, kemudian tidak batal. Inilah orang-orang yang sesuatu yang tidak wajib kamu wajib-wajibkan. Sementara mengetahui caranya saja tidak. Nginjak tai kucing batal wudunya. Aduh ya. Mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin wa minal mutafaqqihina al-amilina bil ilmi. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik dan menerima yang terbaik. Dan juga semoga kita menjadi orang-orang yang mengerti ilmu agama, yang melaksanakan agama dengan ilmu. Kalau menyimak ceramah salah satu dari ustadz tadi, ini membuat kita ngilu sebetulnya. Kenapa mereka tinggi-tinggi bicara tentang dalil Al-Quran, dalil hadis, bicara tentang ikhtilaf para ulama, bicara tentang hal-hal yang rumit. Padahal di bagian dasar saja sebegitu berantakannya. Saya berhusnudzon orang ini hanya betul-betul keceplosan, walaupun keceplosannya tertib ya. Keceplosan dan panjang. Ini keceplosannya parah ya. Kesalahannya fatal dan merusak sekali. Waliyadzubillah, kalau ada orang yang mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, menyesatkan sekali. Merusak hukum fikih ya. Sejak kapan ada orang batal wudhu karena najis? Sejak kapan? Apa mabuk dalil, mabuk ayat, mabuk hadis? Dari mana ada orang wudhu batal gara-gara menyentuh najis? Satu ya. Jadi tidak ada cerita orang batal itu karena menyentuh najis, kecuali najis itu keluar dari kemaluan kamu. Itu bukan karena najisnya, tapi karena keluar sesuatu ya. Jadi kamu mau sholat, sudah punya wudhu, terus kesentuh kencing tangannya, kesentuh tai ayam, kesentuh tai orang, nggak ada ceritanya wudhunya batal ya, cukup disucikan ya. Tapi orang ini bicara ada najis hissi, najis maknawi, itu ngaco sekali, luar biasa ngaconya ya. Saya masih memaafkan dengan istilah dia najis yang menajiskan, itu najis hissi ya, oke lah. Tetapi ketika mencontohkannya adalah kotoran dari binatang yang tidak bisa dimakan, termasuk manusia. Lalu kenapa manusia tidak dimakan? Karena bertaring. Ini menggelikan sekali. Belajar fikih di mana manusia tidak bisa dimakan karena bertaring? Buaya katanya bisa dimakan padahal bertaring. Allah karim ya. Ini kan racun sekali dalam keilmuan kita. Racun, racun ya. Pengetahuan yang betul-betul, bukan goblok lagi, masih di bawahnya lagi. Dari mana ada pemikiran, Pak, kalau manusia itu tidak bisa dimakan karena bertaring? Dari mana? Ya manusia itu tidak bisa dimakan karena kita waras. Ya, waras. Gitu sajalah, nggak usah jauh-jauh ayat, nggak usah jauh-jauh hadis. Belum layak. Cukup karena kita waras. Memangnya walaupun halal kamu mau makan manusia? Ya, kalau mau secara keilmuannya ya karena menghormati, lihurmatihi ya. Manusia ini orang yang terhormat ya. Walaqad karramna bani Adam, kok mau dimakan ya. Disejajarkan dengan anjing, tidak bisa dimakan karena bertaring. Ini geli. Apa nggak prepare dulu sebelum ceramah gitu loh. Seenaknya ngomong, bicara agama itu kayak ngomong bawang gitu, terbersit diomongkan gitu. Ya itu selesai dulu ya. Yang kedua masalah najis hissi, najis yang menajiskan. Oke, saya terima. Artinya najis ini kalau kamu sentuh, kamu jadi najis. Yaitu semua najis, Pak. Bukan najis mughalladhah. Aduh, najis mughalladhah pula. Najis berat, najis besar ya. Tai kucing itu masuk najis berat, najis besar,
najis hissi, najis yang membatalkan wudhu. Kamu belajar fikih dari ujung utara sampai ujung selatan, bolak-balik, nggak akan menemukan keterangan sebodoh itu. Najis hissi itu najis yang barangnya itu memang najis, gampang-gampangan lah. Lalu kalau kamu tanya bagaimana dengan najis hukmi, apakah masuk najis hissi? Iya, najis hukmi itu barangnya najis walaupun tidak nampak. Maka sandingannya sama najis aini. Najis yang barangnya nampak, najis hukmi barangnya tidak nampak. Kalau hissi itu barangnya memang najis. Bukan hanya hukumnya yang najis, tapi barangnya memang najis. Sehingga bahasa dia menajiskan. Kalau kamu sentuh najis, kalau kamu basah, barang itu basah najis. Kalau kering enggak. Kamu sentuh anjing sama-sama kering enggak najis. Enggak ada materi yang pindah ke kamu. Kamu sentuh tai ayam juga kalau kering nggak najis ya. Sholat aja. Selama tidak ada serbukan tai ayam itu masuk. Sentuh tangan kamu ya. Karena bukan menyentuhnya yang najis, tapi berpindahnya. Itu fikih itu sederhana. Ya. Kemudian kalau najis maknawi, ya, secara makna saja najis. Kalau barangnya nggak najis, contohnya apa? Orang musyrik. Karena dalam Al-Quran orang musyrik itu najis. Ya. Jadi najis secara makna. Kalau barangnya nggak najis, kamu sentuh dia nggak lalu kamu najis. Itu najis maknawi. Kok tai ayam sama tai anjing pula dibedakan najis maknawi, najis hissi? Belajar fikih di mana? Kemabukan baca kitab terlalu tinggi sampai yang dasar seperti ini saja itu berantakan. Dan celakanya umat itu cuma seperti ini yang difahami. Kalau kamu bicara tentang hadis soheh lah, doif lah, ini periwayatnya tidak. Siapa yang mau tahu? Nganga aja kan. Orang jamaahnya sama sekali nggak ngerti masalah agama. Terus dicekoki najis, nginjak tai kucing, wudhu kamu batal. Itu yang mereka tangkap. Itu yang mereka amalkan. Level mereka di situ. Belajar fikih dasar. Maka Ustadz Wahabi ini tahu dirilah. Jangan terlalu tinggi. Dan satu lagi, kalau tidak mengerti fikih dasar, jangan ngomong fikih dasar ya. Itu merusak sekali. Karena itu langsung amaliyah. Ini saya sudah sorot bagian-bagian yang tidak ada ikhtilaf. Seperti itu ya. Ini kan kenyataannya. Dan tidak pernah ada klarifikasi atau apa gitu. Angin lalu saja. Saja. Ini kan merusak sekali. Makanya gak usah tinggi-tinggi lah. Belajar sulam safinah aja. Gak usah kamu belajar fikih pakai buka hadis. Gak nyambung. Sudah buka Fathul Qorib saja kalau bisa baca kitab. Buka sulam safinah saja ya. Syarat sholat itu apa? Ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya. Rukunnya sholat itu apa? Sunnahnya sholat itu apa? Ada sunnah hayat yang kalau ditinggalkan tidak perlu kamu sujud sahwi. Ada sunnah ab'ab yang kalau ditinggalkan kamu disunahkan lagi sujud sahwi. Begitu saja yang membatalkan sholat itu apa? Gak usah terlalu rumit-rumit. Ini hadisnya doif, gak cocok ya. Gak cocok kok mau petak-patik bicara dalil. Orang pengetahuan dasarnya aja melompong kok. Ini fakta, kenyataan gitu loh. Ya. Sama dengan orang megang sapu aja masih pletat-pletot, sok-sok megang samurai ya. Gimana ceritanya? Jadi begitu ya. Halakamruun lam ya'rif qadra nafsihi. Celaka kalau orang tidak tahu kapasitasnya ya. Jadi mari ya. Mari. Kasihan umat orang-orang yang ingin belajar keagamaan ente cekoki dengan hal-hal semacam itu. Enggak usahlah rumit-rumit membahas tahlilan, membahas maulidan. Terlalu tinggi. Sudah kuasai dulu tentang sholat ya. Kuasai dulu itu ya. Enggak usah lagi memaksakan orang tahu dalilnya. Baca Fatihah apa hadisnya. Bullshit. Enggak ada agama mewajibkan kamu tahu dalil itu. Hanya orang-orang Qadariyah saja ya, yang mengatakan wajib an-nadru ilal adillah ya. Tidak ada begitu. Gak pernah ada ajaran agama Islam ini mewajibkan kamu tahu dalil. Apalagi menjadikan itu sebagai syarat keabsahan beribadah. Ya gobloknya luar biasa. Inilah orang-orang yang sesuatu yang tidak wajib kamu wajib-wajibkan. Kamu harus-haruskan. Sementara mengetahui caranya saja tidak. Nginjak tai kucing batal wudunya. Aduh ya. Mau kemana ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.